أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berdoa agar mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul lokasi sholat sunnah yang paling utama. Sholat sunnah dapat dilakukan baik di masjid, rumah, atau segala tempat yang suci, seperti padang pasir dan lainnya. Akan tetapi yang paling utama sholat sunnah dikerjakan di rumah, kecuali sholat sunnah yang disyariatkan untuk dikerjakan berjamaah, maka yang lebih utama dikerjakan di masjid seperti sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, fa inna afdolas sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, shollu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdolas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholatlah kalian, wahai manusia, di rumah-rumah kalian seperti sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah sholat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis-hadis ini dijelaskan kepada kita bahwasanya sholat sunnah yang paling utama dikerjakan di rumah. Imam An-Nawawi mengatakan, sholat sunnah dianjurkan di rumah karena dengan demikian akan lebih jauh dan lebih terhindar dari sikap riya, seperti lebih menjaga dari hal-hal yang membatalkan ibadah, agar rumah pun dipenuhi berkat sholat, dituruni rahmat dan para malaikat serta dijauhi oleh setan. Syarah Muslim 314. Maka hendaknya kita berusaha mengerjakan sholat sunnah di rumah, kita berusaha mengerjakan sholat rawatib di rumah, sholat duha di rumah, sholat witir di rumah, sholat tahajud di rumah. Materi yang kedua yaitu hati yang bersih dari iri dan hasad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, lantas beliau bersabda, sekarang akan muncul di hadapan kalian salah seorang laki-laki penghuni surga. Dan muncullah seorang laki-laki Ansor yang janggutnya basah karena berwudu, seraya menenteng sandal di tangan kirinya. Keesokan harinya beliau bersabda seperti kemarin, kemudian muncul laki-laki seperti kepada kemarin. Pada hari ketiga beliau bersabda seperti itu juga, laki-laki yang sama kembali muncul persis seperti kemarin lusa. Setelah Nabi beranjak, Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma mengikuti laki-laki tersebut. Singkat kata, Abdullah bin Amr menginap di rumah laki-laki tersebut hingga dia menuturkan, sebenarnya aku ingin tinggal bersamamu untuk mengetahui apa saja yang kamu amalkan, sehingga dapat menjadikanmu teladan. Namun aku tidak melihat kamu mengerjakan amal yang begitu banyak. Maka aku penasaran,
apa yang menyebabkanmu bisa meraih derajat yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laki-laki itu menjawab, tidaklah aku beramal selain daripada selama ini kamu perhatikan. Hanya saja aku tidak pernah mendapati dalam diriku suatu kecurangan meski sedikit terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Dan aku juga tidak pernah merasa hasad atau iri kepada seorang pun atau disebabkan oleh kebaikan yang telah Allah karuniakan baginya. Abdullah lalu menyaut, itulah yang membuat kamu bisa sampai kepada derajat itu. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Materi yang ketiga yaitu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Di antara hadis yang menerangkan keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dengan perlahan-lahan, sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Mengatakan hadis ini hasan sahih. Syekh Al-Mubarakfuri berkata, yuqalu dikatakan yaitu saat masuk surga, di sahibil Qur'ani, kepada ahli Al-Quran yaitu yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Tahfadul Ahwazi 232. Kesimpulannya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran akan dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah agar dapat membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semua. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.